Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dumrida Mardika. Kenalkan, saya Dwirantara Gilang Nugroho. Perkenalkan, nama saya Rosa Mafira. Perkenalkan juga narasumber kami. Saya Andi, Ketua RW 08 Jatisari Elo. Mohon maaf Pak Andi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana program RW untuk meningkatkan perekonomian warga, Pak? Oke, akan saya jawab. Untuk peningkatan perekonomian warga, kebetulan di kepengurusan kami itu kita bentuk satu seksi, namanya seksi wirausaha. Nah, seksi wirausaha tersebut tugasnya adalah mengumpulkan beberapa warga yang mempunyai kemampuan finansial dalam bidang usaha home industry, misalnya bikin snack, bikin minuman, dan sebagainya. Itu kita kumpulkan, kita data. Nah, setelah kita punya event tertentu, misalnya pada waktu peringatan HUT RI, ya, ada kegiatan jalan sehat. Nah, nanti di sana kita bikinkan satu stand beberapa yang terdiri dari beberapa meja atau beberapa stand. Kemudian warga yang mempunyai usaha tersebut, karena sudah ada listnya, kita masukkan ke sana untuk istilahnya jualan. Itu, Mas. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah program pelatihan keterampilan atau bantuan usaha kecil di lingkungan RW ini? Oke, untuk pertanyaan kedua tentang pelatihan, kebetulan kami ada warga yang ahli di bidang AC, air condition. Akhirnya kami mengajukan program ke beliau dan beliau bersedia untuk melakukan training dan pelatihan kepada warga yang mau. Akhirnya kita kumpulkan di Balai RW. Saat itu beliau mengajarkan dari teori sampai kemudian praktek dengan membawa mesin AC sekalian dan cara pemasangannya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang ada beberapa warga yang sudah bisa menjadi teknisi AC. Itu salah satu contoh saja. Untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi warga untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha? Untuk tantangan terbesar mengenai pekerjaan, ya, mencari pekerjaan dan usaha adalah sama seperti di tempat yang lain, yaitu masalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan modal. Untuk ketersediaan lapangan pekerjaan, sementara ini memang kami belum mempunyai pikiran ke sana, tapi untuk wirausaha, karena kebetulan kami ada seksi wirausaha dan setiap bulan ada iuran dari tiap RT yang dimasukkan ke seksi wirausaha, itu bisa untuk membantu modal bagi warga. Jadi sedikit demi sedikit, misalnya kita berikan pinjaman 100.000, nanti balik tetap 100.000. Kalau misalnya dia ngasih lebih ke istilahnya kas RW, itu nggak masalah, cuman kita tidak mewajibkan. Kalau misalnya dia mampunya 100, ya udah balik 100, dan nanti uang tersebut kita putar lagi ke warga yang lain yang ingin memulai usaha. Itu. Baik, untuk pertanyaan tentang pendidikan, bagaimana untuk memfasilitasi anak-anak di kampung ini, Pak? Oke, untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak di RW kita, kebetulan di Jatisari ini kita satu-satunya RW yang mempunyai PAUD yang sudah terakreditasi dari Dignas dan pemerintah dan diakui, karena memang langsung di bawah pengawasan Bapak Lurah Jatisari. Jadi untuk anak-anak bisa kita langsung, terutama yang di terutama untuk anak-anak yang masih belum masuk TK, kita fasilitasi di sana. Setelah itu mereka oleh orang tuanya akan menyebar ke TK yang ada di wilayah Jatisari. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada program beasiswa atau dukungan pendidikan lainnya untuk warga? Untuk beasiswa secara langsung dari kami memang tidak ada. Kami hanya mengusahakan mendata anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Kita ajukan ke data tersebut ke kelurahan, tapi untuk keputusan terakhir berada di pihak kelurahan. Jadi kita tidak mempunyai wewenang, karena memang dari kelurahan dipilah-pilah dari RW mana yang bisa mendapatkan, disertai dengan seleksi langsung oleh pihak kelurahan.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana RW memastikan bahwa anak-anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak? Untuk memastikan anak-anak usia sekolah tetap mendapatkan pendidikan yang layak, kami mewajibkan setiap ketua RT untuk membuat list dari masing-masing remaja yang ada di lingkungannya. Kemudian kita pantau, karena itu memang nanti masuk ke laporan ke pemerintah Kota Semarang, namanya ruang warga. Jadi memang kita utamakan untuk anak-anak usia sekolah selalu mendapatkan hak-haknya dalam dunia pendidikan. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Mas. Saya doakan semoga sukses ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fairuz Rizky Saputra. Saya Veronika Putra. Saya Nareswara Pradipta Wicaksana. Kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu warga RW 8 Jatisari Elok. Beliau Bapak Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan program ekonomi, apakah Anda merasa terbantu dengan program ekonomi yang ada di lingkungan ini? Alhamdulillah, kami selaku warga yang juga pelaku ekonomi nggih, karena di rumah saya ada jualan sembako, merasa terbantu karena di wilayah RT kita juga ada sesi level usaha untuk memadai warga-warga yang mempunyai usaha. Kemudian di tingkat RW juga ada sesi yang untuk memadai UMKM yang ada di wilayah RT. Jadi untuk makanya ke depannya sangat terbantu. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa jenis bantuan yang Anda harapkan untuk meningkatkan penghasilan keluarga? Ya, sebagai pelaku usaha memang tidak terlepas dari modal, karena kita pelaku usaha kecil maka kita sangat memerlukan bantuan modal, baik dari RT mungkin memfasilitasi peminjaman ke mungkin tentunya ke bank pemerintah dengan cara-cara yang lebih dipermudah seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana akses terhadap peluang kerja atau usaha di lingkungan ini? Sebenarnya kalau masalah peluang kerja di mana-mana tetap ada peluang kerja. Yang pertama jelas kita bisa menilai dari market apa yang bisa kita ambil dari suatu tempat ya. Jadi kita harus bisa mempelajari, oh di tempat ini market untuk peluang usaha yang paling bagus apa, itu harus ada penelitian dulu atau katakanlah pemantauan dulu, sehingga dalam arti nanti kita melakukan usaha kita akan sudah tahu jalan realnya dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan atau melancarkan usaha yang akan kita ambil, yang akan kita tentukan dalam suatu wilayah tersebut. Jadi yang pertama memang harus memperhatikan market, pasar apa yang ada yang diinginkan oleh masyarakat di suatu tempat tersebut. Jadi peluang itu dimanapun juga masih ada. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya akan melanjutkan ke soal tentang pendidikan. Apakah Anda merasa akses pendidikan di lingkungan ini sudah memadai? Alhamdulillah, memang di wilayah sini khususnya di RW 08 untuk masalah pendidikan mulai dari tingkat PAUD ya sudah ada, kemudian SD, SMP, SMA wilayah di Pijen ini ada banyak juga. Kemudian untuk yang non formal seperti untuk anak-anak untuk TPD juga berjalan lancar, sehingga untuk membentengi anak-anak dari hal-hal yang kurang bagus masih bisa terbentengi istilahnya dengan pendidikan usia dini di wilayah RW 08. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apa kendala utama yang Anda alami dalam mendukung pendidikan anak-anak? Untuk kendala sebenarnya tidak masalah, cuma hanya yang perlu diperhatikan itu adalah setelah anak-anak menginjak remaja itu pergaulan lebih luas ya. Jadi untuk pengawasan perlu kerjasama antara keluarga, baik keluarga, guru-guru di sekolah
juga anak-anak sendiri dan teman-temannya itu bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan ini akan berdampak positif atau berdampak negatif bagi kedepannya, bagi kehidupan kedepannya dia. Seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, menurut Anda, apa yang bisa dilakukan RW untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan ini? Memang selain keluarga, untuk wilayah RT RW sangat berperan aktif, harus ikut melindungi anak-anak dalam pendidikannya ya. Salah satunya dengan Karang Taruna, baik di RT RW di wilayah kami sudah ada. Dalam Karang Taruna ini nanti ada program-program yang diberikan kepada anak-anak muda ini untuk bisa bermandiri, dalam arti bisa interaksi sosialnya bisa mandiri, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usahanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.